grafis. Jadi gini, untuk kelompok 2, nah, kita bikin sedikit untuk ice breaking ya, permainan. Kalau saya bilang selamat pagi, kelompok 2 tepuk tangan 2 kali. Oke? Kemudian kelompok 3, selamat siang, tepuk tangan 3 kali. Kelompok 4, selamat sore 4 kali. Dan yang kelompok 5 ini, wah ini yang harus paling semangat. Tepuk tangannya harus 5 kali ketika saya bilang selamat malam. Oke, siap? Siap. Selamat malam. Kelompok 5, Pak? Kelompok 5, Pak. Oke, siap. Selamat pagi. Yang tepuk tangan adalah anggota kelompoknya ya. Oke. Kita kesul lagi. Selamat sore. Kurang kencang enggak? Kurang. Coba kita tes dulu. Kelompok 4 tepuk tangannya 4 kali gimana? Oke. Jadi kalau saya bilang selamat sore 1 kali, maka tepuk tangannya 4 kali sekali. Kalau saya bilang selamat sore berarti 4 kali diulang. Oke, siap. Kita coba. Selamat sore, selamat sore, selamat sore. Kurang siko. Jadi tepuk tangan itu 1 2 3 4. Berhenti 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, ya. Oke. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi, pagi. Selamat siang. Wah, ini pakai meja juga nih. Lebih semangat lagi, oke. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Mungkin cukup itu saja ya sebagai pembukaan aja. Oke. Jadi karena kita intinya adalah pada materi ini, sengaja ini judul presentasi kali ini saya buat sangat sederhana, simple, ya kan? Dengan background putih, kemudian tulisan penyajian data dan informasinya hurufnya biasa, dan tulisan infografisnya sedikit berwarna. Ada yang pernah bikin infografis? Teman-teman? Yang pernah bikin infografis? Pernah? Sekali-kali. Bikinnya pakai apa softwarenya? Photoshop, Illustrator, InDesign, PowerPoint, CorelDRAW. Oke. PowerPoint juga. Yang paling enak mana? PowerPoint. Ada lagi? Yang pernah bikin infografis? Ya, pakainya apa, Mas? Photoshop dengan PowerPoint. Enak mana Photoshop dengan PowerPoint? Oh, PowerPoint. Oke. Hari ini saya akan sharing bagaimana sih kita mengoptimalkan software PowerPoint untuk membuat sebuah desain. Nanti kalau waktunya cukup, selain infografis, nanti saya coba sharing tentang bagaimana trik membuat video menggunakan PowerPoint. Sudah ada yang pernah bikin video pakai PowerPoint? Sudah? Gimana? Ada kesulitan nggak? Sulitnya di mana? Supaya lebih kreatif. Oh, lebih kreatif, betul. Jadi nggak sulit ya sebenarnya. Jadi apa? Kreativitas kita yang dituntut dalam pembuatan desain ataupun pembuatan video. Dan kreativitas kita itu adalah satu hal yang bisa kita latih, asal kita sering mempelajarinya. Tapi kunci utamanya adalah pertama, senang dulu. Kita kalau menyukai sesuatu, pasti kita akan siap mengorbankan apa yang kita punya, waktu kita, mungkin uang kita, ya kan, tenaga kita, pikiran kita untuk sesuatu yang kita sukai. Betul tidak? Ada yang suka mancing? Mancing keributan. Oh. Tetangga saya di Cianjur, Jawa Barat itu, ada yang suka mancing. Saking senangnya mancing, dia berangkat sebelum subuh, ya kan? Kemudian apa? Walaupun pakai mobil yang terbuka, bak terbuka, ramai-ramai sampai 10 orang mendatangi yang namanya itu apa? Waduk Cirata yang ada di Cianjur.
mereka itu mancing dari apa pagi-pagi sekali sampai apa semalaman seharian, dia itu siap duduk termenung anteng, tidak merasa terganggu, apa menginikan hobinya. Jadi kuncinya adalah senang dulu, suka dulu, ya enggak? Kalau kita suka bola, ya kan? Ada yang suka bola? Ah, suka ya. Nah, kalau misalnya ada pertandingan final Piala Dunia jam 2 pagi, siap bangun nggak? Oh, kalau kita senang main bola, senang dengan nonton bola, ada pertandingan final Piala Dunia misalnya kan jam 2 pagi, kita siap mulai jam 2 pagi. Walaupun kalau di tempat saya di daerah puncak itu dingin, hujan angin misalnya, siap bangun. Karena apa? Kita suka. Kalau perlu kita siap korbankan uang kita. Ajak tetangga kita, teman kita, yuk nonton di apa siaran langsung ini di rumah saya. TV saya 50 inch. Nanti saya siapin nasi liwet, kopi, rokok, snack, kacang segala macam. Karena apa? Kita suka. Demikian juga ketika kita menyukai dalam hal pekerjaan membuat infografis. Jadi kita tanamkan dulu rasa suka. Nah, paparan kali ini semuanya 100% dibuat menggunakan PowerPoint. Dari slide pertama sampai slide terakhir, semua desain ini sengaja dibuat bervariasi dengan menggunakan PowerPoint. Sengaja yang awal kita buat yang paling polos. Tapi tulisan infografisnya ini kita buat ada warnanya dan juga ada refleksinya. Sudah pernah bikin seperti ini di PowerPoint? Nanti kita pelajari ya. Ini sedikit saja untuk mengulas, untuk membuka materi paparan kita tentang desain infografis ini. Nah, saya akan sedikit berbagi tentang ini. Oke. Yang pertama tentang data, ya kan? Kalau misalnya kita, tentu teman-teman di kantor, ya kan, sering diminta untuk membuat data. Ya kan? Misalnya data tentang kebencanaan, ya kan, informasi tentang kebencanaan. Tapi kalau misalnya datanya seperti ini, nah ini sebagai contoh, saya pernah dikasih data seperti ini. Enak nggak dilihat? Data yang ini, enak nggak? Enggak. Nggak enak, kenapa? Cuma tulisan saja biasa, ya kan? Kalau datanya seperti ini, kemudian datanya monoton, ya kan? Data yang ditampilkan atau kita sajikan kepada target audiens kita, penerima informasi kita, karena apa? Kita ini memberikan informasi kepada masyarakat, kepada target audiens kita, tujuannya apa? Ada yang tahu nggak? Tujuannya apa? Kalau kita menyajikan data kepada masyarakat? Supaya dimengerti, supaya data kita dibaca oleh masyarakat, supaya masyarakat itu senang melihat data kita, kemudian dia itu meluangkan waktu lebih untuk membaca secara lengkap data yang kita sajikan. Tapi kalau data kita monoton, ya kan, membuat orang ini menjadi bosan. Kalau orang sudah bosan, maka orang tidak akan fokus di dalam membaca data yang kita sajikan. Mungkin hanya selintas saja misalnya seperti itu. Orang baca kenapa udah selesai gitu kan. Nah, kemudian bagaimana sih solusinya supaya data-data yang kita sajikan kepada masyarakat, supaya informasi ini sampai kepada masyarakat, bagaimana solusinya? Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyajikan data menjadi lebih menarik dan engaging. Nah, jadi misalnya data seperti ini nih, yang tadinya tidak menarik, ya kan? Dengan seperti ini kemudian kita rubah seperti ini. Salah satunya menyajikannya dalam bentuk infografis. Coba kita lihat tampilan yang tadi dengan tampilan sekarang. Jauh berbeda. Yang sekarang lebih menarik. Padahal ini pun bisa kita buat dengan menggunakan PowerPoint. Kalau teman-teman yang suka desain dengan menggunakan software yang lain, itu juga ada yang lebih bisa dimanfaatkan seperti menggunakan Adobe InDesign, Adobe Illustrator,
Adobe Photoshop, pakai Corel Draw, atau pakai yang lain, masih banyak software-software itu. Tapi kali ini kita sama-sama akan sharing bagaimana kita mengoptimalkan PowerPoint. Kenapa PowerPoint? Pertama, PowerPoint itu pasti ada di laptop kita atau komputer kita, betul? Betul. Ada yang pernah pakai PowerPoint? Angkat tangannya. Pakai PowerPoint? Suka pakai PowerPoint nggak? Suka. Oh, nggak ada angkat tangan? Coba saya pengen tahu. Atau gini, yang tidak pernah pakai PowerPoint, yang belum pernah pakai PowerPoint siapa? Nggak ada yang angkat juga. Nggak ada yang angkat ya. Karena duluan tanya itu tadi. Artinya berarti teman-teman sudah biasa menggunakan PowerPoint. Nah, sekarang kita optimalkan PowerPoint kita, bagaimana membuat suatu infografis yang menarik. Sedikit kita mengupas apa itu infografis. Sebelum kita menerjemahkan infografis, ini sebagai contoh, kita membuat tampilan presentasi kita itu, ini sederhana tidak? Bagus tidak? Bisa nggak bikin seperti ini? Bisa. Karena modalnya cuma foto, kemudian bikin tulis apa itu, kemudian infografis, kasih garis. Selesai. Tapi dengan komposisi kita buat seperti ini, maka tampilan presentasi kita, tampilan apa? Penyajian informasi kita menjadi lebih menarik. Oke, kita lihat. Apa itu infografis? Nah, teman-teman bisa mengambil foto pendukung yang menarik sesuai dengan materi. Nah, ini misalnya kita akan cerita tentang pengertian ataupun definisi infografis. Maka gambar ini cocok nggak kira-kira? Cocok. Cocok kan? Karena apa? Cerita tentang data, tentang informasi. Nah, kalau teman-teman tidak punya foto-foto bagus seperti ini, nanti saya kasih tahu kuncinya. Bagaimana kita bisa memiliki, menggunakan, memanfaatkan foto-foto apapun gambar-gambar bagus ini dengan gratis dan tanpa harus mencantumkan sumber. Asik kan? Asik nggak? Itu yang terpenting, Pak. Iya. Bukan hanya foto, tapi juga video, juga ilustrasi, juga vektor, bahkan musik. Kalau teman-teman suka membuat video, musik pengiring pun bisa kita download secara gratis tanpa harus mencantumkan atribut. Nanti itu terakhir ya. Nah, ini sebagai contoh. Kita menggunakan apa? Media foto ini sebagai penguat daripada paparan kita. Kita mau cerita tentang apa itu infografis. Jadi infografis ini berasal dari dua kata, yaitu informasi dan grafis. Nah, ketika muncul, ini saya sambil cerita, selain saya cerita materi tentang yang ada di sini, saya juga akan ceritakan tentang bagaimana tampilan paparan kita. Tadinya foto biasa, foto satu, kemudian ketika kita akan cantumkan teks, karena fotonya agak cerah, maka teks ini supaya lebih kuat, kita kasih blok ataupun set kotak berwarna yang lebih agak gelap. Kalau teksnya warnanya terang. Tapi kalau kita akan menggunakan teks yang warna gelap, maka backgroundnya kita menggunakan yang warna terang. Jadi satu prinsip desain yang harus kita garis bawahi, kita pegang adalah prinsip gelap terang. Itu penting. Jadi kalau misalnya backgroundnya gelap, maka foregroundnya terang. Kalau misalnya backgroundnya terang, maka foregroundnya itu gelap. Prinsip itu yang dipakai. Walaupun tidak mutlak 100%, tapi itu akan membuat desain kita tampil lebih jelas dan informasinya mudah dibaca. Nah, ini sedikit saja. Jadi apa itu informasi? Nah, tadi kalau infografis itu dari dua kata, informasi dan grafis. Jadi kalau informasi itu adalah data atau ilmu pengetahuan. Sedangkan grafis artinya visual atau tampilan. Visualisasi. Maka infografis ini bermakna bentuk dari visualisasi data, informasi maupun ilmu pengetahuan. Sedikit, ini sebagai gambaran. Jenis-jenis infografis ini ada 3. Yang pertama infografis statis. Nah, sambil saya juga cerita, teman-teman bisa mengambil gambar ini juga nanti dari link yang nanti akan saya sampaikan. Gratis. Kemudian juga ikon gambar rumah. Nanti juga bisa ngambil dari situ.
Yang pertama adalah infografis statis. Kemudian yang kedua, infografis animasi. Sama, icon ini pun nggak usah kita gambar sendiri. Walaupun kita gambar sendiri bisa. Tapi apa, kalau misalnya dalam waktu kita buru-buru, ini hari ini apa, ada apa, kejadian bencana, kemudian kita harus menyajikan infografis malam ini juga. Kalau bikin ini dulu kan lama. Nah, nanti kita akan manfaatkan aset-aset seperti ini yang kita simpan. Kalau kita ada waktu luang, kita simpan aset-aset icon ataupun foto-foto yang sekiranya bisa mendukung tampilan infografis kita ini di dalam laptop kita. Sehingga ketika kita satu saat mendadak diminta untuk membuat infografis, sudah punya aset, sudah punya gambar pendukung, apakah itu foto, vektor maupun ilustrasi. Oke? Lanjut. Yang ketiga adalah jenis infografis interaktif. Nah, kalau yang interaktif ini adalah khusus nanti kita perlu bantuan develop ataupun programmer. Yang akan kita ulas hari ini adalah tentang yang pertama saja, ya. Nah, apa itu infografis statis? Jadi infografis statis ini adalah infografis yang disajikan tanpa konsep audio, tanpa konsep animasi yang bergerak. Jadi statis, bisa itu dalam bentuk flyer, pamflet, leaflet, brosur, dan yang sejenis. Kalau misalnya ketika saya sedang bicara, ada yang mau bertanya, monggo silakan ajukan tangan ya. Boleh, kita sambil ngobrol santai aja ya. Oke. Jadi infografis statis ini dibilang yang paling sederhana dan paling sering digunakan untuk berbagai kebutuhan. Jadi, nah ini contohnya, contoh dari infografis statis, ya kan? Yaitu apa? Berbentuk data-data tanpa menggunakan audio maupun menggunakan animasi. Yang kedua, infografis animasi. Nah, ini apa? Infografis animasi ini adalah dikenal juga dengan animated infographic. Jadi biasanya apa? Digunakan sebagai media audiovisual untuk televisi ataupun YouTube. Tapi kita juga bisa menggunakan infografis animasi ini yang bisa kita buat menggunakan PowerPoint, mengoptimalkan PowerPoint ini untuk keperluan apa? Pemberian informasi kita, penyajian data kita. Nah, infografis animasi ini yaitu bentuknya 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Memang lebih kompleks. Tapi apa? Orang ini akan terasa lebih menyenangkan jadi seperti nonton film. Padahal itu adalah isinya data. Tapi orang itu tertarik. Bukan tulisan yang apa? Latar belakangnya hitam, tulisan putih, tulisan semua. Apalagi datanya banyak kecil-kecil dibikin satu halaman. Kan orang bosan. Tapi kalau misalnya apa? Infografis animasi ini akan membuat orang senang kayak dia nonton film. Padahal dia secara tidak langsung itu sedang menyerap informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, jenis infografis ini adalah bagaimana kita memadukan konsep audiovisual. Ini tampak sangat menarik, ya kan? Jadi ada unsur gambar yang bergerak dan juga ada suara latarnya. Apakah itu musik ataupun suara yang lain yang mampu memperkuat pesan yang hendak kita sampaikan. Itu kuncinya. Memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan. Supaya orang tertarik, sehingga maksud daripada kita menyampaikan informasi ataupun data kepada masyarakat ataupun kepada target audiens kita itu maksudnya tersampaikan. Nah, ini sebagai contoh. Oh, suaranya enggak ini ya. Ini ada suaranya, ada musiknya. Nah, ini salah satu infografis animasi. Kita menceritakan informasi tentang wisata yang ada di Indonesia. Kita tampilkan dalam bentuk infografis animasi.
kan? Teman-teman yang mungkin biasa pakai Adobe After Effects bisa pakai apa bikin seperti ini. Pakai PowerPoint bisa nggak? Pakai PowerPoint bisa nggak? Bisa sih. Bisa. Paling Kalau desainnya nggak bisa, Pak. Kenapa? Desainnya nggak di PowerPoint. Kenapa? Desain itu nggak di PowerPoint bikinnya, Pak. Kenapa? Desain PowerPoint ya. Ya, Pokoknya dibikin desain PowerPoint. kita bisa bikin ini pakai PowerPoint nggak menurut Bapak? Jadi kan kalau desainnya nggak. Nggak. Kalau desainnya nggak. Alasannya yang mana misalnya contohnya? Pertama, tools-toolsnya itu nggak ada. Tool ini. Tapi Bapak lagi give, Hmm. Bapak ambil, ya. Hmm. Akan play yang namanya Budi kan. Hmm. Itu bisa. Itu sudah jadi ya. Ya. Dalam infografis animasi ini, kita bisa memanfaatkan foto, memanfaatkan vektor, memanfaatkan ilustrasi. Nah, kemudian nanti kita lihat bagaimana kita menggerakkan objek. Jadi nanti teman-teman bisa membuat seperti ini menggunakan PowerPoint dengan cara menggerakkan objek. Karena tiap-tiap objek yang ada di dalam lembar kerja PowerPoint kita itu bisa kita gerakan masing-masing. Bisa kita atur waktunya, bisa kita atur kapan dia masuk ke dalam frame, kapan dia bergerak di dalam frame, dan kapan dia tuh keluar dari frame. Kemudian mengulangi apa gerakan yang sama. Ya, itu harus apa ketelitian yang utama. Karena betul. Nah, modul seperti ini bisa nggak? Bisa. Jadi kita buat di PowerPoint sudah ada di semua, tapi munculnya satu-satu. Kita atur timingnya. Ya. Ini hanya sebagai gambaran ya. Nanti kalau teman-teman sudah menyukai PowerPoint, maka akan bisa buat seperti ini. Oke ya, kita lanjut. Sambil jalan. Ini hanya sedikit saja infografis animasi interaktif ya kan. Jadi yang lebih kompleks lagi, mungkin ini apa? Perlu teman-teman yang programmer ataupun develop. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih infografis itu perlu? Mudah-mudahan nanti kita ada waktu, kita akan mempraktekkan satu membuat contoh infografis, yang kedua tadi menggerakkan objek ya Pak ya. Oke. Nah, kenapa infografis perlu? Pertama, dapat menarik perhatian. Yang kedua, lebih mudah dimengerti. Karena dia itu lebih banyak bicara tentang bahasa gambar. Gambar itu dapat menarik perhatian, kemudian membuat orang lebih mengerti. Ketika kita misalnya cerita tentang kebakaran, maka gambarnya misalnya gambar, ikonnya gambar api. Berarti menggambarkan apa? Bahwa itu apa? Tentang kebakaran. Orang akan lebih mudah mengerti. Berikutnya, jadi memiliki kesempatan untuk berkembang secara viral. Karena apa? Lebih menarik perhatian tadi. Berikutnya, lebih memorable, mudah diingat. Karena kalau misalnya kita apa suka lihat Instagram, kita mungkin apa anak-anak sekarang itu lebih rajin membuka Instagram ya kan, ataupun medsos yang lain. Apalagi apa sesuatu yang menarik ditampilkan infografis yang menarik, maka orang ini akan lebih mudah untuk mengingat, ya enggak? Kemudian berikutnya adalah lebih persuasif, lebih merasa lebih bisa mendekati daripada target audiens kita. Nah, ini kita cerita tentang apa? Tadi software untuk desain grafis itu banyak, ya kan? Nih kita lihat ada Adobe Illustrator, ada Adobe InDesign, ada Adobe Photoshop, ada Adobe Flash, ada Adobe Premiere, ada Adobe Dreamweaver, ada Corel Draw, ada Corel Photo Paint, ada Quark Express. Ini masih banyak dan lain-lain. Tapi kenapa di sini tidak dicantumkan PowerPoint, sedangkan kita sekarang akan menggunakan PowerPoint? Karena apa? Selama ini kita apa? Jarang yang mengoptimalkan PowerPoint untuk kebutuhan desain grafis. Ini juga ada, sama, layanan online untuk infografis. Kalau misalnya kita apa butuh waktu cepat, anggaran ada gitu. Ini hanya sebagai gambaran saja.
Ini sedikit tentang apa bagaimana tips dan trik PowerPoint yang akan membantu kita di dalam membuat infografis. Mungkin ini sudah pernah kita pakai, mungkin juga kita belum tahu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Beberapa tips dan triknya. Yang pertama adalah bagaimana cara mengubah warna background lembar kerja kita. Jadi biasanya kalau kita akan membuat presentasi ataupun membuat PowerPoint, pertama adalah yang kita buka adalah pertama lembar kerja. Kemudian sebelum kita mengeksekusi, menambah ornamen, menambah aset, menambah data, yang harus kita lihat tentukan ukuran lembar kerja kita. Ya. Kita mau bikin apa nih? Misalnya mau bikin poster, ukuran berapa? Kita mau bikin leaflet, ukuran berapa? Misalnya kita mau bikin leaflet nih, ukur apa yang dilipat 3, ya kan? Biasanya misalnya kita pakai A4, kemudian dilipat 3. Maka kita tentukan dari awal lembar kerja kita, ukuran A4. Ada yang tahu ukuran A4 berapa? 297 210. Berapa? 210 kali 297. 20? 210. 210 kali 297. 297, betul. Jadi kalau misalnya kita menentukan lembar kerja kita itu A4, maka ukurannya adalah 210 mili atau 21 cm kali 29,7 cm. Itu ukuran A4. Nah, sekarang bagaimana sih kita mengubah background lembar kerja kita supaya itu bukan merupakan satu objek. Jadi lembar kerja kita ini di dalam PowerPoint bisa kita misalnya seperti satu warna yang solid fill. Ini caranya adalah kita klik kanan mouse pada lembar kerja, kemudian kita pilih format background, kemudian kita fill warna yang akan kita gunakan untuk membuat background kita menjadi warna. Nah, ada yang gradien. Warna gradiennya juga bisa kita pilih kombinasi warna, mau warna apa dengan apa, gitu kan. Kemudian bisa juga lembar kerja kita backgroundnya itu foto ataupun gambar. Caranya yang di atas, klik kanan mouse kita pada lembar kerja, kemudian format background, kemudian pilih fill, atau juga bisa pilih foto. Kemudian juga bisa tekstur dan juga bisa pattern. Kita ada pilihan di situ. Kalau teman-teman itu nanti bisa langsung dipraktekkan. Nah, berikutnya mengubah style foto dengan fitur frame yang ada di picture style PowerPoint. Jadi kalau misalnya kita punya satu foto, ya kan, mau dibuat bentuk-bentuk seperti ini, itu juga cukup dengan kita klik gambarnya. Nah kan, gambarnya ini misalnya ini kita klik. Kemudian kita pilih format. Kemudian pilih bentukan style gambar yang hendak kita pilih. Maka ada pilihannya bisa jadi berbentuk seperti ini dengan cukup sekali klik. Kita rubah seperti ini, sekali klik seperti ini, lingkaran, agak miring dan sebagainya. Sudah pernah coba? Gambarnya menghilang. Oke. Sambil nunggu ini tampil lagi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari teman-teman? Ya? Boleh? Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silahkan sambil nunggu ini ada yang mau ditanyakan. Nah nanti teman-teman juga bisa membuat backdrop seperti ini
menggunakan PowerPoint. Membuat lakukan seperti ini pun dapat dengan mudah menggunakan PowerPoint. Ini ada satu, yang warna biru ada 2, yang warna oranye ada 2. Ini kita apa? Dengan satu objek kita gandakan, nanti kita bisa membuat bentukan seperti ini. Modalnya foto. Kemudian ini juga apa? Bisa menggunakan icon. Ya. Ini Pak, masalah resolusi Pak. Biasanya kan kalau udah impor foto, efek atau gimana itu resolusinya udah Besar. kayak gitu. Ini gimana resolusinya? Betul. Oke. Ada pertanyaan menarik. Kebetulan kita ambil contoh ini ya. Ini kok gambarnya pecah? Ada yang tahu sebabnya apa? Resolusi. Ada yang tahu kenapa gambarnya pecah? Kita dekati. Karena foto aslinya ini kan sumbernya dari sini ke SM Tour. Ketika ke-download ini memang resolusinya kecil. Sehingga ketika apa? Kita tampilkan di dalam background yang besar itu, maka kelihatan pecah. Maka apa? Sumber foto yang utama ini resolusinya usahakan yang bagus. Nah, nanti yang apa? Link yang akan saya sampaikan ini, teman-teman bisa mendownload foto, ya kan? Mendownload gambar dengan resolusi yang tidak pecah, resolusi yang bagus. Mencantumkan sumbernya lebih bagus. Tidak pun di situ ada tulisan untuk digunakan gratis dan tidak memerlukan atribut. Enak ya? Kita nggak usah capek-capek foto, tinggal download. Tapi kalau kita mencantumkan sumbernya, itu lebih baik menghargai perjuangan orang yang menghasilkan foto. Itu aja kuncinya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Mau nanya? Enggak. Saya coba mau ganti laptop, barangkali laptop saya yang bermasalah. Itunya. Oke, orangnya bermasalah. Semua orang pasti kita punya masalah. Kenapa? Berat. Oke. Nah ini kadang-kadang ada kendala kalau misalnya laptop kita berat, ya kan? Hang, muter-muter ketika kita bisa bikin desain itu lama. Nah, makanya hari ini kita akan sharing tentang PowerPoint. Kenapa? Kalau PowerPoint itu tidak memerlukan spek yang tinggi, ya. Berbeda dengan kalau kita menggunakan keluarga Adobe. Apalagi kalau misalnya pakai Adobe After Effects. Laptop saya nggak kuat, akhirnya saya tidak meneruskan keinginan untuk mengotak-atik Adobe After Effects. Tapi kita bisa mensiasati akhirnya apa? Menggunakan PowerPoint. Bagaimana kita membuat satu teaser atau pembuka film yang cukup menarik dalam bentuk video menggunakan PowerPoint. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kita akan praktekkan bareng-bareng. Ya. Ya. Untuk sementara yang praktek masih nih. Praktek menghubungkan bagaimana hasil. Ya. Ini sudah makanan mereka, PowerPoint, jadi prakteknya aja. Nah, begitu Pak. Lu apa enggak? Saya yakin kalau teman-teman udah biasa PowerPoint, itu pasti mudah kok. Mudah. Bapak ini kayaknya lebih pakar nih kayaknya. Oke, kita sama-sama belajar ya bagaimana supaya nanti hasil dari desain infografis kita itu adalah tampilan yang menarik. Supaya data dan informasi yang kita suguhkan kepada target audiens kita enak dilihat dan informasinya mudah dibaca sehingga tujuan kita menyampaikan data itu tersampaikan. Begitu kan intinya?
Oke, silakan barangkali ada pertanyaan lagi. Monggo. Tadi ada ya? Iya. Ah. Ya, itu yang penting. Memori. Pelanggaran. Nah, ada saya pernah dapat pertanyaan, kalau di PowerPoint bisa nggak kita menghilangkan background satu foto? Misalnya foto seperti ini, kita hanya akan mengambil gambar bunga saja, yang satu, yang besar. Bisa nggak di PowerPoint? Bisa. Teman-teman udah. Caranya gimana? Oh, salah dulu. Ada yang tahu bagaimana di PowerPoint kita hanya akan memakai bunganya saja, hilangkan backgroundnya. Format picture. Ya, ada yang tahu? Ya. Nah, ini caranya. Kita cukup klik fotonya, kemudian pilih format. Nanti ada pilihan paling kiri itu kotak namanya remove background. Lalu kita atur posisi cropnya, kemudian ada ya plus dan minus yang mana yang akan kita tampilkan, mana yang akan kita buang. Di situ kita atur, maka hasilnya akan seperti ini. Ya. Biasanya dulu itu waktu belum nemu ini, saya juga menghilangkan background itu menggunakan Photoshop. Photoshop. Triknya banyak di Photoshop. Memang Photoshop itu hasilnya lebih halus. Kenapa? Karena memang fungsinya itu adalah untuk mempercantik foto. Kalau dibilang memanipulasi foto, kesannya negatif ya. Jadi apa? Untuk mempercantik foto, ya kan? Karena kita nggak perlu misalnya backgroundnya di belakang. Tapi kalau misalnya ada teman-teman ada kendala tentang ini, ada yang lebih mudah lagi. Kita cukup buka web remove background. Itu. Di situ nanti banyak pilihan bagaimana cara menghilangkan background. Oke. Jadi barangkali pas teman-teman tidak ada jaringan sehingga sederhana akan mengerjakan menghilangkan background sebuah foto. Nah, kemudian kita mengatur layout secara otomatis. Nah, kita bisa mengatur layout foto-foto secara otomatis tanpa kita harus mengatur-ngatur foto posisinya. Misalnya kita punya 3 foto nih di sini. Kita punya 3 foto, ya kan? Nah, kita pengen ngatur posisinya, komposisinya, bagaimana sih? Tapi tanpa kita harus atur satu-satu. Caranya cukup klik 3 foto ini, ya kan? Tekan shift, klik 3, kemudian kita pilih format, kemudian picture layout, kemudian di sini ada pilihannya. Apakah mau bentuk seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau seperti ini? Cukup sekali klik, maka komposisi, posisi foto 3 foto kita itu akan berubah menjadi tampilan yang mungkin bisa kita pergunakan. Cukup sekali klik. Kalau yang tidak mau manual, maksudnya pengen cepat. Kalau memang ada yang cocok dipakai. Tapi kalau misalnya ide dan imajinasi kita misalnya pengen yang lebih bagus dan tidak ada pilihan ini, baru kita gunakan teknik kita untuk mengatur secara manual. Ini hanya trik untuk mempercepat saja. Kalau ada yang cocok, kenapa tidak? Misalnya, saya cocok dengan yang ini, misalnya cerita tentang lebah atau madu. Nah ini pilihan layout, picture layout ini lebih cocok misalnya. Kita mau bikin brosur tentang misalnya lebah madu nih, gitu kan. Nah ini bentukan seperti ini cocok untuk kita tampilkan tanpa kita harus membuat bentukan seperti ini walaupun kita bisa.
Tapi ini juga cukup sekali klik. Caranya klik semua foto yang ada di dalam lembar kerja, kemudian pilih format, picture layout, dan pilih layout yang kita inginkan. Nah, kemudian apa? Tips dan trik mengubah bentuk foto. Kita punya foto seperti ini nih, ya kan? Mau kita ubah bentuknya. Caranya juga mudah. Cukup klik fotonya, pilih crop. Ada pilihan crop, begitu klik foto, nanti ada pilihan crop, kemudian pilih crop to shape, ya. Kemudian pilih shape yang kita inginkan, misalnya lingkaran, atau segi 6, segitiga, bintang, ataupun apa, jajaran genjang dan sebagainya. Kemudian rasionya supaya pas, nanti setelah sudah berbentuk, supaya fotonya tidak kelihatan menarik ke samping ataupun bentuk lingkarannya nggak sempurna, maka kemudian langkahnya kita crop, kemudian rasionya kita pilih 1:1 supaya ketika bentukan lingkarannya ini lingkaran yang sempurna, bukan lingkaran bulat telur. Nah, maka akan jadi seperti ini. Contoh pilihannya, foto kita mau dibentuk seperti ini, atau lingkaran atau seperti ini, cukup kita menggunakan langkah ini. Ya, misalnya foto ini tentang banjir, ini tentang kebakaran, bentuknya seperti ini. Kemudian di sini informasinya ketika kita buat infografis. Atau bikin lingkaran, kalau kita bikin lingkaran supaya apa? Foto-fotonya bentuknya lingkaran-lingkaran supaya apa? Lebih rapi. Maka pergunakan tips dan trik ini dengan cara klik foto, kemudian pilihan crop. Di cropnya adalah kita pilih crop to shape. Jadi kita akan mengcrop sesuai dengan shape yang menjadi pilihan kita. Kalau lingkaran akan jadi seperti ini, ya kan? Atau diamond seperti ini, atau seperti 3 dimensi seperti ini, atau bentukan seperti ini, atau bentukan-bentukan lain yang ada di dalam shape PowerPoint kita, dengan catatan supaya nanti tampilan bentuk foto kita itu enak dilihat. Jangan asal, saya pengen bintang 8, malah desainnya acak-acakan, nggak enak dilihat. Buat desain yang sederhana dan simpel. Kuncinya apa tadi? Desain itu enak dilihat dan informasinya mudah dibaca. Lanjut. Nah, ini hal yang mudah lagi sebetulnya. Kenapa saya bilang mudah? Karena saya yakin teman-teman sudah biasa pakai PowerPoint. Nah, misalnya teman-teman pengen membuat bentukan-bentukan seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kalau misalnya ada tanda-tandanya seperti ini, tahu nggak kenapa? Bentuk icon ini tidak ada di laptop ini. Waktu itu saya kerjakannya di laptop di rumah. Maka begitu apa? Dipindahkan, dibuka di laptop ini tidak ada jenis hurufnya, maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Tapi kalau ada jenis hurufnya, maka seperti ini. Ada tampilannya. Kita nggak perlu menggambar icon seperti ini, bentuk seperti ini. Caranya apa? Kita cukup download atau install jenis huruf ini. Maka kita akan punya banyak icon-icon seperti ini. Atau jenis huruf seperti ini. Nah, ini adalah merupakan jenis font yang bisa kita download, kemudian kita install di komputer kita. Kalau misalnya teman-teman sudah ada jenis huruf ini, misalnya icon font, maka ketika kita apa? Memilih jenis huruf itu, maka bentuknya bukan A, B, C, D, E, tapi bentuk-bentuk font yang ada di dalam icon font. Nah, ini adalah sesuai kebutuhan. Ketika kita bercerita tentang menguraikan tentang apa data, ya kan? Nah, biasanya cuma 1, 2, 3, kita mau manfaatkan menggunakan icon. Ini iconnya menggunakan font, ya. Nanti ada icon yang kita download di satu link yang tidak berbayar. Kemudian menggabungkan dua shape, ya kan? Menjadi bentukan shape baru. Misalnya seperti ini. Ada dua lingkaran, ya kan? Kita pengen membentuk suatu shape yang berbeda, bukan hanya dua lingkaran ini. Bagaimana cara menggabungkannya? Nah, kita rapatkan seperti ini, dua lingkaran ini. Jadi kan dua lingkaran biru dengan lingkaran kuning. Maka begitu kita sudah klik dua objek tersebut, kita pilih format, kemudian kita merge shape, kemudian pilih merge yang kita inginkan, maka akan membuat bentukan-bentukan seperti ini.
Tanpa kita harus menggambar seperti ini, cukup dari dua lingkaran kita bisa bentuk seperti ini. Atau seperti bulan sabit, atau seperti itu, atau seperti yang sana. Jadi ini adalah sudah menjadi satu shape, yang tadinya dua shape. Tapi bentuknya itu sudah berbeda, tergantung keinginan kita. Ini bisa kita kombinasikan antara lingkaran, antara kotak atau segitiga sesuai dengan keperluan. Biasanya kalau misalnya kita ingin membuat logo yang cepat, simple, kita menggunakan trik ini, ya. Bagaimana kalau misalnya begitu ada fotonya? Nah, kalau ada fotonya jadi seperti ini, dua foto kita kemudian menjadi satu objek, maka yang muncul adalah gambar salah satu, tapi bentuknya berbeda. Yang tadinya bentuk foto lingkaran-lingkaran itu, begitu kita gabungkan, kalau di union seperti itu, kalau di combine seperti itu, kalau di fragment seperti itu, kalau di intersection seperti di bentuk. Fotonya menjadi bentukan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita langsung, nah ini kemarin saya membuat sebuah infografis tentang banjir di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 17 Juli. Apa itu? Buat TikTok ya. Ini mungkin teman-teman membutuhkan membutuhkan pembuatan infografis seperti ini. Nah, ini kita buat komposisinya ini menggunakan PowerPoint, ya kan? Sebelum kita menentukan komposisi, pertama adalah kita baca dulu data-data apa saja yang akan kita masukkan ke dalam lembar kerja kita. Nah, kebetulan di situ kita dapat data yang pertama yang harus selain logo, kemudian judul, kemudian tentang peta lokasi, ya kan? Nah, peta lokasi, nah ini bisa kita download juga peta lokasi, kemudian kita tentukan bisa motifnya seperti itu. Jadi misalnya lokasinya di Kecamatan Ampana Kota, kira-kira di sini. Kemudian kita kasih gambaran peta yang lebih besar. Nah, kemudian kita kasih keterangan menggunakan ikon titik lokasi. Di sini kita kasih keterangan Kecamatan Ampana Kota terdiri dari Kelurahan Malotong dan Kelurahan Baleo Baru. Kemudian tentang kronologisnya, kita bisa pilih ikon apa saja, tapi yang sekiranya berkait dengan informasi ini, ya. Nah, ikon-ikon ini bisa nanti teman-teman dapat dari download itu. Ya. Ini dibuat menggunakan PowerPoint, ya. Ini filenya PowerPoint. Nanti saya bagikan, ya. Nanti panitia bagikan kepada peserta akan punya file ini. Silakan kalau mau digunakan sebagai template, monggo, bebas, ya. Nah, kita cerita tentang kronologis nih, ya kan? Dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan Sungai Podi meluap dan membanjiri rumah warga pada hari Minggu 17 Juli 2022 pukul 18.45 WITA. Kita bisa pakai ikon ini menggunakan kronologis itu misalnya gambar kalender, ataupun gambar jam, ataupun gambar apapun ataupun gambar hujan misalnya. Asal terkait dengan judul. Judul utama adalah tentang kronologis, ya kan? Kemudian kalau misalnya ada foto-foto pendukung, misalnya ini kebetulan fotonya ada dua nih, bisa kita taruh di sini. Kemudian kita cerita tentang korban, ya kan? Ikonnya kita gambar orang, ya kan? Kebetulan korbannya orang, ada 200 kakak terdampak. Kemudian apa sih upaya BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, ya kan? Nah, misalnya kita menggunakan ikon yang terkait, ya kan? Misalnya upaya berarti ini gambar tangan, kita berupaya untuk siapa yang bertanggung jawab ini atau melakukannya adalah BPBD Kabupaten. Kemudian lanjut kondisi mutakhir, ya kan? Hari Seninnya ini misalnya saat ini hujan gerimis, air masih mengenangi dan sebagainya. Kemudian info lanjutan, misalnya ini menggunakan ikonnya megafon ataupun apapun, bisa gambar buku dengan ada pena dan sebagainya. Yang penting ada kaitannya dengan subjudulnya, baru kita uraikan. Kemudian kita gunakan kadang-kadang kan kita menggunakan ini ada yang cuma titik, ya kan? Ada yang cuma garis atau apa. Kan di PowerPoint banyak pilihannya. Kita coba menggunakan pilihan yang ini, tentu tampilannya akan lebih menarik, lebih berbeda. Baru di sini kita tulis mungkin data, misalnya sumbernya BPBD Kabupaten, ya kan?
kemudian apa call centernya mungkin barangkali ada, kemudian yang membuat desain infografis siapa, ini bisa menggunakan juga ikon-ikon itu. Atau kalau kita akan mencantumkan medsos kita, Instagram, maka kita menggunakan logo Instagram. Facebook menggunakan logo Facebook. Nah, data ini kemarin ya Pak, saya coba buat menjadi 4 versi. Ini versi pertama, semuanya menggunakan PowerPoint, tidak menggunakan software yang lain. Ini tampilan yang kedua, yang berbeda. Kita menempatkan peta ini di pojok kanan atas, kita membuat bentukan seperti ini. Ini asalnya kotak, kemudian kita bentuk sedikit, kita lekukan, kemudian kita duplikasi. Setelah diduplikasi, kita ganti warnanya. Ini yang pertama itu apa? Hitam, di bawahnya biru, yang kemudian yang ini biru lebih muda lagi. Ini cukup satu objek, kita duplikasi hanya lebih dibesarkan sedikit. Yang paling atas kita gunakan hitam. Kalau tadi peta Indonesia-nya warna merah, karena ini apa? Gelap, kita gunakan warna putih. Kalau tadi mungkin ada keterangan apa? Garis panah, ada peta yang lebih besar. Kalau ini cukup dengan menunjukkan saja buat titik lokasinya di sini loh gitu. Ini pun sudah cukup memberikan gambaran kepada masyarakat. Itu yang kena banjir kemarin tanggal 17 Juli di mana sih? Oh, lihat dari peta ini pun cukup. Oh, titiknya di sini. Keterangannya lokasi ada di Kecamatan Ampana Kota, Kelurahan Malotong dan Kelurahan Belo Baru. Kemudian sama kita atur. Ini aturnya agak ngacak, komposisinya bebas, tapi tetap orang itu tertarik untuk membaca informasi ini. Kenapa? Karena dibantu dengan gambar-gambar dan apa? Permainan warna. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemilihan jenis huruf. Gunakan jenis huruf yang elegan, yang enak dibaca. Jangan memilih huruf seenaknya. Yang menurut kita sukanya ya berbentuk kayak batik. Kalau kita mau huruf bentuknya batik, apalagi tulisannya kecil-kecil, membuat orang itu sulit membaca. Usahakan pilih jenis huruf yang menarik, simple, dan mudah dibaca. Dan ingat, dalam satu desain, jangan menggunakan jenis font yang terlalu banyak. Cukup gunakan 2 atau 3 saja jenis font. Kita kombinasi. Misalnya kalau di sini menggunakan apa jenis huruf bebas nu, di sininya misalnya pakai Montserrat atau pakai Lato dan sebagainya. Itu jenis huruf yang apa enak kita baca. Boleh di sini ini dibedakan jenis hurufnya. Selain dibedakan warnanya, juga dibedakan jenis hurufnya. Juga bisa kita atur ketebalannya. Supaya apa? Lebih menarik. Dan orang itu membacanya enak. Oh, ini subjudulnya adalah info lanjutan warna merah atau upaya penanganan. Kemudian oranye warna hitam. Kemudian kalau tadi foto dokumentasi kegiatannya itu bentuknya kotak-kotak, nah ini kita variasi yang bentuknya lingkaran. Ini variasi saja. Kemudian ada yang misalnya kita pengen nih supaya backgroundnya itu adalah foto, tidak polos putih begini. Nah, ini contohnya. Kita menggunakan background foto ataupun gambar yang kira-kira ada kaitannya dengan informasi. Karena ini informasi tentang data kebencanaan. Nah, misalnya kita ambil foto yang seperti ini. Ya kan? Ada gambar petir warna merah ya kan, background gelap. Nanti foto ini bisa kita atur gelap terangnya, bisa kita atur saturasinya, bahkan kita bisa atur warnanya sesuai dengan keinginan kita dengan menggunakan PowerPoint. Karena backgroundnya itu foto, ya kan, berbeda dengan tadi yang polos warna putih, maka bagaimana supaya informasinya juga tetap menonjol, tetap enak dibaca? Maka kita buat di dalam setiap informasi ini kotak-kotak seperti ini. Kotak, kemudian ikonnya ditaruh di sudut sini. Kemudian kita lihat ini, misalnya apa judulnya? Nah, ini warnanya putih semua, tapi ini hurufnya lebih tegal dan jenis hurufnya berbeda. Ya kan? Upayanya, korbannya, kondisi mutakhir, lokasinya, kronologisnya. Ini apa menggunakan kotak-kotak ini?
Kenapa kita menggunakan kotak? Kalau misalnya kita tanpa kotak-kotak ini, tulisan saja, maka dia itu akan sedikit bias. Kalau kita hilangkan kotak ini, kalimat-kalimat ini dibacanya tidak seenak dengan kondisi diberi kotak. Karena apa? Background kita itu adalah background yang menggunakan foto yang mempunyai warna yang berbeda-beda dan bentuknya tidak beraturan. Jadi menggunakan shape seperti ini akan mengelompokkan sub-sub informasi, ya kan, supaya informasi ini tetap nyaman dibaca oleh masyarakat. Ini contoh menggunakan background foto secara full frame. Satu lembar ini menggunakan foto ini full sebagai background. Nah, alternatif yang berikutnya adalah kita hanya menggunakan foto sebelah saja, mungkin hanya 1/4. Karena bentuknya landscape, maka kita menggunakan fotonya itu hanya ada di sebelah sisi kiri. Dan mungkin hanya menggunakan space sekitar 1/4. Kemudian kita kasih gradasi sedikit untuk lebih mempercantik. Kemudian ketika informasi tentang upaya dan kondisi mutakhir, kalau tadi backgroundnya full pakai shape kotak-kotak, ini nggak pakai kotak-kotak. Kenapa? Karena ini ketika tidak menggunakan kotak, informasi ini masih tetap enak dibaca, ya nggak? Kalau foto kita itu misalnya terlalu terang, bisa kita gelapkan, atur brightness dan kontrasnya, atau bisa kita ganti warnanya. Warna foto itu tadinya warna normal, kemudian kita ganti warna yang cenderung biru, cenderung hijau, atau cenderung kuning, sesuai dengan imajinasi kita, imajinasi desain kita. Bagaimana, cukup menarik? Percaya nggak kalau ini dibikin pakai PowerPoint? Percaya, karena teman-teman pasti sudah menggunakan PowerPoint. Nah, oke. Ternyata habis. Oke. Presentasinya sampai di sini dulu. Monggo barangkali ada pertanyaan sebelum. Jadi nanti pertanyaan ini nanti bisa dijawab secara lisan maupun nanti kalau misalnya membutuhkan tutorial tahapan-tahapan nanti kita praktekkan. Monggo silakan, ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak nanya nggak boleh pulang. Pulangnya besok ya. Oke, silakan. Mungkin itu paparan dari saya. Sekarang tinggal mungkin sesi tanya jawab. Kita ada waktu 40 menit kurang lebih. Kalau mau sampai malam saya juga bisa, tapi nggak boleh mungkin sama panitia. Oke, monggo. Ya. Cek cok. Baik, terima kasih Pak. Trisno. Pak Wisnu. Trisno. Oh, Trisno. Jalanan Trisno, Pak. Cinta. Terima kasih Pak atas informasi-informasi mengenai penggunaan PowerPoint. Saya sebenarnya juga tidak terlalu mengira bahwa ini bisa digunakan untuk membuat sebuah animasi atau apa seperti itu Pak ya. Yang saya tahu kita cuma menggunakan animasi-animasi yang ada di situ aja. Jadi ya boleh dibilang agak jadul juga saya menggunakan ini untuk membuat paparan buat pimpinan biasanya Pak. Jadi mungkin apakah dari hasil yang kita buat di PowerPoint ini layak untuk dibuat cetakannya Pak? Jadi mungkin berupa selebaran atau apa, soalnya biasanya kan hanya digunakan untuk digital saja Pak, untuk media massa atau website seperti itu Pak, atau Instagram biasanya kan seperti itu Pak, karena yang tidak membutuhkan
cetakan yang cukup terang lah seperti itu kalau untuk di media sosial. Mungkin seperti itu dulu Pak pertanyaan dari kami. Saya Tri dari Kalteng Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Tri dari Kalimantan Tengah ya. Sama namanya tadi kan. Inti pertanyaannya kalau saya tangkap adalah supaya menjadi bahan cetakan, ya. Pecah atau tidak, gitu ya. Pertama, untuk percetakan digital printing biasanya kan, itu percetakan hanya meminta dua format, JPEG atau PDF. File ini kalau kita PDF kan, kita praktekkan langsung ya. Ini misalnya kita buat PDF. Atau biar cepat ini saya bikin dulu. Jadi kalau misalnya kita membuat PDF, nah, foto ini pecah ataupun tidak tergantung daripada resolusi awal fotonya. Jadi kalau kita menggunakan dari awal menggunakan foto kita itu dengan resolusi bagus, maka foto-foto ini tidak akan pecah. Jadi kalau misalnya kita akan membuat spanduk ini ukuran 1 meter kali 6 meter. Sepanjang dari awal ini fotonya memang modalnya tidak pecah, resolusi bagus, begitu jadi PDF, maka begitu dicetak walaupun ukurannya besar 1 kali 6, maka dia itu tidak akan pecah. Nah, kalau misalnya kita nggak punya foto tadi, maka nah ini yang tadi saya maksud. Jadi teman-teman bisa mengambil gambar ini dari sini. Gratis. Nah, gratis enggak? Nah, pertama misalnya kita misalnya kita lagi cari dengan kata kunci hujan, mau bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia dia ngerti kok. Begitu kita klik kata hujan, maka dia akan mengeluarkan mungkin puluhan foto, mungkin ratusan foto, ya kan? Pasti pada senang yang ini. Hujan Pak, memang. Hujan ya, sama-sama air. Ini akan banyak foto-foto yang bisa kita manfaatkan dari pixabay.com. Ya. Kemudian pertanyaannya, ini benar gratis nggak? Misalnya kita klik salah satu, misalnya kita foto ini daun misalnya ya. Ini teman-teman bisa baca. Pixabay license untuk digunakan gratis, tidak ada atribut yang diperlukan. Artinya apa? Kita bisa mengunduh, menggunakan ini secara gratis untuk kebutuhan desain kita. Ya. Kalau gitu boleh nggak kita tanpa atribut? Boleh. Tapi kalau misalnya dicantumkan sumber Pixabay lebih bagus, dicantumkan sumber orangnya yang ini lebih bagus. Di sini ada pilihan, ada gambar terdiri dari foto-foto, gambar-gambar vektor, ilustrasi, ada video, ada musik, ada sound effect. Bisa kita tentukan. Enak ya orang membuat. Foto-foto saya tentang Belitung yang drone itu ada di Pixabay. Kalau kata kunci Belitung. Ya, kita cek ya. Oh, ini dari Belitung ya. Misalnya kita ketik Belitung. Oh, sorry, Belitung kurang I ya. Nah ini bedanya kalau misalnya urusan dunia, kalau kita kurang I, ya kan, atau kita ngetik angka kurang 1 digit, benar apa salah?
salah ya. Misalnya kita ngetik 25 juta, nolnya kurang 01 jadi berapa? Cuman 250.000, bukan 2 juta. 2 juta setengah ya nggak? Atau 25 juta kurangin 01 berarti 2,5 juta. Jangan salah ya kan. Beda dengan amal agama, kita amal sedikit, salah sedikit Allah akan ampuni. Yang penting niat kita tulus. Beda dengan ini. Apa ini? Nah, kita ambil contoh nih kata kunci Belitung. Ini ada foto-foto. Nah, misalnya kita ambil foto yang ini ya. Nah, di sini ada nama saya. Teman-teman bisa. Jadi kalau misalnya apa? Ada orang yang pengen bikin brosur tentang Belitung, tapi belum pernah ke sana, pengen ngambil foto-foto tentang Belitung, itu apa? Silahkan diunduh, gratis dan ini. Jadi cuma saya memang belum banyak, baru 42 image di situ. Nanti kalau pengen tahu apa saja yang pernah saya ini di sini. Iya. Wow. Nah, 1.000 itu banyak. ini gratis. Ini foto-foto apa tanaman koleksi kaktus yang ada di tempat kerja saya di Kebun Raya Cibodas. Boleh itu, Pak. Kirim, Pak. Kenapa? Kirim sini, Pak. Oh, tinggal download saja. Sudah ada di sini. Barangnya. Hah? Barangnya. Oh, barangnya. Ya, COD aja. Harus karantina Kementan dulu. COD aja. Ini sebagai contoh saja. Jadi apa? Ini yang apa? Mantap Belitung lah. Bagus di Ini apa? Waktu saya pakai drone. Saya paling senang ke Belitung, saya udah 4 kali. Pertama ke Belitung tahun 2012 berlima sekeluarga. Waktu itu masih ada Batavia. Bagus iklan di Belitung. Pas Jadi apa? Kita bisa berbagi kepada orang lain tentang foto-foto kita. Ya kan? Kenapa saya taruh di sini? Karena kalau misalnya saya simpan di hard disk, kalau hard disk rusak, hilang data. Kemudian kalau misalnya taruh di sini, orang bisa memanfaatkan, lebih bermanfaat kan. Nah, apalagi kalau gini bisa jadi kebaikan, betul bisa jadi amal jariah. Saya udah nggak ada. Misalnya, oke, ini cerita tentang apa tadi? Kita mencari foto yang bagus tanpa kita itu susah payah gitu loh. Nah, sama seperti kalau misalnya kita bikin tadi itu apa? Infografis, perlu ikon-ikon itu. Kita kasih kata kunci ikon. Nah, kalau yang ini berbayar ya, ada tulisan Pixar ini. Nah, yang gratis itu yang ke bawah. Nah, kalau misalnya kita perlu ikon-ikon seperti ini, kita klik. Kita pengen cari yang sejenis. Saya kecilkan dulu. Gambar yang sejenis yang sama, bukan hanya gambar pensil, tapi bentuknya seperti ini. Caranya gimana? Triknya adalah kita klik saja di sini di samping namanya. Nah, ini karya orang inilah. Sehingga apa? Dia itu akan membuat ikon-ikon yang satu motif. Bisa kita manfaatkan mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan desain kita. Ya. Jadi menyangkut pertanyaan tadi, kalau misalnya itu bukan foto misal vektor seperti ini, di PDF-kan, kemudian kita cetak, tidak akan pecah. Kalau foto pun tidak akan pecah, dengan catatan ketika kita mengambil gambar foto itu, memang gambar foto itu tidak pecah. Misalnya kita pengen apa? Cerita tentang apa? Foto tentang laut misalnya ya, laut. Kita pilih di sini. Nah, kita lihat kalau ini gambarnya nggak pecah, maka ketika kita manfaatkan jadi apa ornamen desain kita, maka tidak akan pecah. Sama seperti misalnya apa? Kita pengen judul yang tadi infografis, tapi motifnya seperti ini. Caranya juga gampang. Yang tadi apa? Tips dan trik. Sekalian saya praktekkan ya, biar teman-teman tahu kita bagaimana sih membuat huruf, tapi motifnya ataupun warnanya foto ini gitu kan. Oke, kita buat
buat lembar kerja kosong dulu. Nah, foto yang tadi itu misalnya apa kita download, atau kalau nggak biar cepat, saya copy paste saja, copy email. Kemudian di sini, nah, kemudian kita ketik judul teks kita. Kita boleh judul misalnya apa? Biar kelihatan, kita ini kan warna putih dulu. Ini hurufnya kita perbesar. Kemudian misalnya apa? Ini kita misalnya tadi itu kita pengen apa? Ada variasi. Misalnya yang satu ini jenis hurufnya pakai jenis huruf bebas, yang satunya lagi kita ganti misalnya menjadi jenis huruf monstera. Ini buat contoh saja. Monsteranya juga kita buat bold. Kita perbesar lagi. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya apa teks ini warnanya adalah warna seperti warna foto. Ini kita rapatkan dulu, kita multiple pakai 0,8. 0,8. Bagaimana caranya? Trik yang tadi, kita klik fotonya, kemudian tekan shift, kita klik pelatihannya, maka apa? Dua ini sudah aktif. Kemudian di sini kita pilih format, kemudian kita merge. Nah, maka kita punya apa? Font dengan warna foto tadi. Oke, ya. Kita ulang lagi, misalnya apa? Nih, misalnya kita buat misalnya apa? Infografis aja dulu ya, infografis nih. Kita pilih yang misalnya fotonya sini, ya kan? Klik fotonya, tekan shift, kemudian kita klik infografisnya, format. Kemudian di merge kita pilih yang intersect. Kemudian bagaimana memberikan ini apa refleksi? Nah, refleksi ini pun bisa kita atur panjangnya, transparansinya. Bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kalau tidak mau menggunakan format yang sudah jadi. Jadi ketika kita memilih, di sini kita memilih apa? Refleksi, kita pilih yang refleksi option. Nah, di sini kita mainannya di sini. Transparansinya bisa kita atur sesuaikan. Besaran refleksinya juga di sini, blurnya juga, jaraknya, jarak refleksi dengan objek utamanya. Ini ngaturnya di sini. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dan imajinasi ataupun ide kita. Ya. Sekarang kalau misalnya kita menggunakan tadi lingkaran, foto tadi apa dijadikan lingkaran. Ini kita hapus dulu. Nah, bagaimana sih apa membuat foto kita itu menjadi lingkaran, ya kan? Nah, tadi klik fotonya, ada beberapa langkah ya. Ada yang pakai format, kemudian crop to shape. Kita pilih lingkaran. Nah, lingkarannya jadi lingkaran bulat telur, bukan bulat ini kan. Kenapa? Karena fotonya itu memang memanjang. Bagaimana supaya jadi lingkarannya sempurna? Maka kita kembali ke crop, kemudian kita pilih aspek rasionya, kemudian kita pilih 1:1. Kalau tadi format background warna backgroundnya misalnya kita ganti supaya lebih berbeda sedikit misalnya. Tujuannya apa? Nah, supaya fotonya cantik bagaimana? Kita kasih garis pinggir putih.
Kalau ini kurang tebal, bisa kita tambah more line. Misalnya kita ketik di sini 20. Maka kita punya objek foto yang seperti ini dengan langkah mudah. Nanti foto-foto ini misalnya kita sudah punya foto ini apa? Lebih dari satu misalnya. Anggap aja ini apa? Fotonya beda-beda ya. Kita bisa atur di sini. Bagaimana penggerakannya supaya tampil kayak video? Yang tadi ditanyakan itu, ya kan? Jadi nanti ini juga nanti bisa diatur di sini, bentuknya di defaultnya juga bisa, bentukan yang lainnya juga bisa. Nanti di sini kita mainkan pokoknya ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya untuk animasi, kalau kita klik animation, jadi misalnya nih foto yang ini akan kita gerakkan supaya hidup, supaya nanti outputnya menjadi MP4 video, dia menjadi lebih hidup, ya kan? Menjadi apa? Infografis animasi. Bagaimana caranya? Objek pertama misalnya yang itu, kemudian apa? Kita gerakan animasinya. Di sini kalau misalnya kita buka animasi, ini ada warna yang warnanya hijau, warnanya kuning, warnanya merah, maupun yang berbentuk pad ataupun garis, ya. Ada yang tahu bedanya enggak? Bedanya adalah ketika kita milih yang hijau, ini adalah menggerakkan objek ini dari luar ke dalam. Ya. Kalau kuning, dia bergerak di dalam. Kemudian, kalau merah, dia bergerak dari dalam keluar. Memang tadi kata Mas itu, kayaknya rumit ya. Rumit karena kita belum tahu, belum biasa. Tapi ketika kita menggeluti, nanti akan enak. Kita bisa menggerakkan objek-objek yang ada di dalam lembar kerja PowerPoint kita menjadi animasi yang apa? Infografis yang beranimasi seperti video. Bisa bergerak-gerak. Kemudian juga di sini ada yang mau apa? Motion pad. Nah, motion pad ini adalah dia akan bergerak sesuai dengan garis yang kita buat. Apakah garis seperti ini ataupun garis bentukan yang kita buat sendiri. Misalnya apa? Dia itu akan muncul fotonya seperti ini, gitu kan? Itu apa gunanya? Jadi bedanya apa? Yang hijau adalah menggerakkan objek dari luar masuk ke dalam lembar kerja kita. Kalau yang kuning, dia itu bergerak di dalam lembar kerja. Nah, kalau yang merah, dia itu adalah keluar. Masuk dulu ya. Nah, misalnya ini pakai yang hijau. Pakai yang hijau ini. Nah, kita bisa misalnya memilih, misalnya zoom. Nah, maka dia itu akan bergeraknya adalah, ya kan, dari tidak ada menjadi ada, dari luar ke dalam lembar kerja, ya kan, zoom, begitu kan. Nah, zoom ini bisa kita atur. Kalau on click, di sini ada 3 pilihannya ya. Kalau on click ini, dia akan bergerak kalau kita menggerakkan mouse atau menekan enter. Kalau with previous, dia itu akan bergerak dengan sendirinya, sesuai dengan yang tanpa kita harus menekan enter ataupun mouse. Kemudian kalau after previous, dia akan bergerak setelah gerakan objek sebelumnya selesai, baru dia akan bergerak. Ya, kemudian juga ini ada namanya durasi. Nah, kalau misalnya ini zoom ini kita lihat durasinya adalah 0,50. Kita pengen agak lama nih durasinya. Maka begitu kita ambil, dia akan lebih lama. Nah, gerakannya. Durasi yaitu beranimasi, bisa kita atur. Ya. Kemudian misalnya apa? Kita mau delay dulu, maksudnya apa? Ketika dia akan otomatis, dia nggak akan muncul sekaligus, tapi dia itu ada waktu jeda, dia akan muncul nanti setelah 30 detik misalnya, atau 1 detik. Ini kita bisa atur juga. Nah, satu objek ini bisa kita tanamkan atau kita buat animasi lebih dari 1.
Jadi kalau misalnya supaya nggak bingung, ini saya hapus dulu ya. Oke, sebagai contoh saja. Kita manage satu objek dulu. Dia datangnya adalah masuk ke ruangannya zoom. Kemudian di dalamnya gerakannya adalah kita caranya add animation, kita pilih yang kuning. Ya kan? Yang kuning ini misalnya apa? Kita pilih dia itu menjadi membesar gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi maka objeknya dia itu begitu muncul, ya kan? Kemudian langsung membesar objeknya. Paham nggak? Yang kuning itu adalah gerakan di dalam ruangan. Jadi pertama yang hijau itu kita pilih dia itu munculnya bentuknya zoom. Kemudian apa? Ketika di dalam setelah udah zoom, dia itu membesar. Nah, membesarnya tadi tanpa delay, misalnya sekarang kita kasih delay gitu. Nah, kasih ada jeda. Maka begitu kita preview, nah dia zoom, berhenti delay dulu, nah baru membesar. Kalau tadi tanpa ada delay, jadi begitu zoom selesai, dia langsung membesar. Untuk melakukan satu kedua itu apa ini Pak ya? Klik aja. Kenapa? Untuk melakukan yang kedua. Klik di sini. Gerakan kedua. Ya, add animation. Oh. Sekarang kemudian gerakannya ketiga dia keluar, ya kan? Keluar dari ruangan, ya kan? Misalnya dia keluarnya itu apa? Dia itu menghilang, ataupun apa? Zoom lagi atau ini misalnya kita pilih. Nah, terus kemudian kita pakai, kita akan pakai delay, maka dia akan begini bentuknya. 3 gerakan, muncul membesar, ya kan? Zoom, kemudian lebih membesar lagi, ya kan? Kemudian dia menghilang secara mengecil. Ini dasarnya. Dasar tadi kalau kita membuat video infografis. Jadi nanti ketika kita punya bahan seperti ini, kita bisa mengatur gerakan-gerakannya. Kalau ingin dibuat apa video, ini juga bisa. Jadi kalau ini nanti apa? Kalau kita PDF kan dicetak menjadi flyer ataupun bahan cetakan ataupun leaflet. Kalau misalnya apa? Kita buat gerakan ketika kita presentasi itu lebih hidup. Atau ketika kita save as atau export menjadi MP4, maka dia akan menjadi file video. Digerakkan tapi secara teratur. Jadi apa yang digerakkan pertama misalnya apa? Pertama hanya foto background saja, kemudian muncul logo BNPB dengan logo 117 ini, ya kan? Nah, kemudian setelah itu dimunculkan judulnya banjir di Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, kemudian munculkan lokasi, terus munculkan kronologis, munculkan korban, munculkan kondisi mutakhir dengan animasi tadi, sehingga satu lembar ini menjadi satu apa tampilan video yang bagus. Pak, itu pengaruh nggak sama ukuran file? Kenapa? Makin banyak makin besar berarti file. Filenya makin besar, tapi tidak sebesar ketika kita menggunakan apa software editing video. Itu bedanya. Nggak bisa dikompres atau diekspor. Bisa. Kalau kompres bisa, ada apa software yang khusus bisa mengkompres video ada, tapi biasanya juga nggak terlalu besar gitu. Tapi semakin banyak animasi, otomatis dia itu akan menambah daya ya istilahnya ya, ataupun menambah apa file itu kapasitasnya semakin besar. Nah, ini file PowerPoint, ya enggak? Ini teman-teman lihat file PowerPoint apa bukan? Yes. Ini file PowerPoint atau bukan? Bukan. Hah? Wah, Ini bahasanya apa ya? ya. Apa itu? PowerPoint. Ini file PowerPoint ya? Ya. Ini bisa kita pindah-pindah dan sebagainya gitu kan. Tapi begitu kita preview, kita lihat. Ini tampilannya itu nah. Kita gerakan. Nah, gitu. Kita gerakan lagi.
Nah ini apa? Bisa tadi menggerakkan ini apa? Ini kok ada tadi gerakan kotak itu ada di mana gitu? Jadi kotak yang tadi itu apa sebagai animasi itu? Nah ini ada file foto yang ini kita duplikasi, tapi ini fotonya kita blur. Sehingga ketika dia melintas, tapi tidak sampai berhenti di dalam, dia hanya melintas dari kanan ke kiri terus lewat, itu menjadi satu gerakan efek. Kalau di After Effects, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah ada foto ini, kemudian ingin membuat ada efeknya, foto ini kita duplikasi, kita taruh di luar, ya, di luar. Kemudian fotonya kita blur, ya kan? Begitu sudah kita blur ini, kita gerakan, dia posisinya ada di kanan lembar kerja sampai digerakkan sampai lewat keluar lembar kerja. Iya. Kenapa? Digerakkan pakai animasi tadi. Nah, ketahui sama seperti kotak ini. Kotak ini juga dia itu ada di luar, tapi tujuannya apa? Yaitu untuk membuat satu efek. Maka ketika slide ini kita tampilkan, akan ada tampilan seperti ini. Nah, kan? Jadi ada efek itu. Nah, tentang cepat dan apa ininya, nanti kita yang berkreativitas di situ. Nah, seperti ini kan tuh. Nah, ya kan ada gambar ini kan dan blur ini. Ini bisa kita buat semuanya. Termasuk nanti kita mengombinasikan dua foto. Jadi misalnya seperti ini. Saya hapus ya. Misalnya di sini kita ambil foto sebagai foto background, misalnya format background tadi ya praktekkan. Kemudian kita pilih picture, file, misalnya dipilih di sini. Kita ambil yang Pixabay tadi ya, Pixabay. Enggak ada. Sama. Misalnya kita ambil contoh ini, jadi dia itu backgroundnya ini adalah ini foto ini nggak bisa digerak-gerakan, nggak bisa dirubah karena kita kunci sebagai background, ya kan. Kemudian kita ambil satu foto lagi, jadi dua foto ini kita disebut yang kalau misalnya dalam istilah desain atau fotografi namanya double exposure, ya. Dua foto digabungkan. Jadi bagaimana caranya tadinya apa? Mungkin tidak bisa, tapi sekarang ada trik dari PowerPoint, kita bisa lakukan itu. Caranya bagaimana? Kita buat kotak dulu di sini, tutup di sini, oke. Kita hapus dulu no outline, kemudian warna ininya kita ganti picture, gambar. Kita cari gambar yang lain. Buat contoh saja ya ini. Nah, kemudian ketika kita taruh sini, kita atur di sini di fill. Nah, ketika kita pilih fill, kemudian ini ada transparansi ini kita atur di sini. Saya nggak pakai jadi lupa lagi. Reflection. Bentar. Itu reflection. Sambil contoh lagi ya, ulangi lagi. Insert, kita buat kotak dulu di sini. Kita bikin gradasi. Pertama kita bikin gradient dulu.
Nah ini kita bisa mengatur apa gradien-gradien itu di sini nantinya. Jadi apa gradien-gradien ini apa transparansi ini, misalnya kita ingin menggunakan yang ini kita ingin membuat bentukan-bentukan seperti ini. Artinya apa? Ini gunanya biasanya buat teks. Jadi kita buat gradasi di teks itu. Nanti kalau yang tadi foto itu nanti saya cari lagi triknya karena saya udah lama nggak pakai. Nanti saya coba lagi gitu. Oke. Seperti itu contohnya. Jadi nanti apa? Gambar-gambar seperti ini bisa kita ciptakan di situ. Lokalnya ada di Nah sama seperti ini, kita mainkan apa dari permainan apa judul. Nah misalnya seperti ini. Jadi kita bikin video tapi modalnya hanya foto. Misalnya ini menjelaskan tentang apa? Tentang hotel itu kan, ataupun tentang apa resort, kita jelaskan tentang kamarnya, tentang ininya, kita bisa buat seperti ini. Ini hanya sekedar variasi saja gitu kan, tapi kita modalnya foto saja. Tapi ini apa, ketika ini bisa kita ekspor. Kalau misalnya kita ini kan filenya itu kita file. Kalau untuk jadi video itu ada dua cara, bisa save as, kemudian misalnya kita taruh di sini, kemudian di sini apa, save as step-nya menjadi MP4 video. Begitu kita apa menjadi MP4 video, kita save, maka dia itu kemudian akan render sini di bawahnya. Dia akan merender menjadi output MP4. Nah, ini prosesnya, nunggu ini selesai. Maka begitu nanti ini selesai, maka file PowerPoint ini pun menjadi apa? File video, tapi file aslinya masih ada. File PowerPoint-nya tetap ada. Karena dia itu di save as. Ini kan lagi proses. Berapa lamanya apa render ini tergantung banyaknya slide dan animasi yang kita tanamkan di situ. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita sambil nunggu render ini? Dan komputernya Pak. Ya. Jawabannya di komputernya Pak. Ya. Walaupun banyak desain gambar, kalau isinya enggak kompatibel, Ya. pasti macetnya gini Pak. Itu kompatibel Pak. Pakai PowerPoint. Ya kalau kita render tetap Ya. harus visinya kuat. Ya. Itu. Kalau ini hanya di tiga nih Pak. Ya. Nah, kalau rendernya antara render PowerPoint ke MP4 dengan render software itu tidak sama. Biasanya ini lebih berhasil. Karena Cuman tua dia tuh pepor Pak. ya, betul. Ya, bukan apa sih. Kalau saya pakai itu biasanya Api ya, api. Pakai api berat tuh, api berapa tuh. Karena yang disetting dia kan cuma pepor kan, bukan api kan. ya, Kalau api MP4. berapa? Nah, Karena kompaknya hanya pepor, Ya. bukan api Pak. ini slide-nya ada berapa? Slide-nya itu Dangdut. total slide-nya ada 13, ya kan? Dengan ada efek-efeknya ini. Izin Pak, Ya. ini kalau lihat komposisi ini kan komposisi antara tulisan, jumlah tulisan dengan layar itu berapa persen gitu. Terus seperti kita penempatan logo BNPB itu yang sekarang ini kan dengan layar yang sekian lebar, kira-kira itu apa pas nggak kira-kira persentase? Udah. Oke. Jadi tentang komposisi, ya kan? Biasanya kalau misalnya tentang logo, ada instansi-instansi tertentu yang memang ada disebut dengan aturan mainnya ya, dari segi warna maupun apa letak. Tapi kalau untuk desain, kalau misalnya untuk spanduk, itu kadang-kadang bisa juga bebas. Besar dan kecilnya komposisi ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ya kan? Ini boleh di sini, boleh di atas, ya kan? Atau boleh di sebelah kanan. Kalau memang ini akan lebih menonjol, ini
komposisi besar ini supaya lebih kelihatan, ya kan? Kenapa nggak ditaruh di atas? Karena ada 3 logo, kemungkinan di sini akan berdesakan. Maka menggunakan ruangan agak tengah. Nah, tentang fotonya pun juga disesuaikan. Nah, foto ini bisa, kalau misalnya apa? Foto ini bisa tampil secara warna yang aslinya, bisa juga warnanya kita ganti supaya teksnya lebih menonjol. Caranya kan mudah di sini. Nah, ini sambil render bisa kita ini. Ini misalnya foto ini ya, kita ganti supaya teksnya lebih menonjol. Caranya cukup klik foto, format. Ini fotonya. Kita yang ini misalnya, oh sorry. Kita ambil. Kita ingin menjadikan foto ini sebagai background tapi ada teksnya supaya warnanya bisa kita atur forward, klik, kemudian di color ini kita bisa merubahnya jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya kita akan membuat teks yang lebih gelap, maksudnya teksnya terang supaya ini lebih gelap, kita atur di brightness dan kontrasnya di sini. Kita buat lebih gelap, nanti teksnya warna lebih terang. Jadi foto itu tetap ada, tapi warnanya tidak warna foto aslinya, tapi kita buat semacam lebih kepada gradasi warna biru ataupun warna lain bisa kita pilih di sini atau bisa kita ganti di color ini. Ya, ini ada beberapa pilihan warna, bisa juga nanti kita ganti di sini variasi warnanya. Nah, kan? Yang misalnya pilihan warnanya itu di sini tidak ada, gitu Pak. Jelas gitu Pak. Ada pertanyaan lagi? Nah ini rendernya sudah selesai. Maka kalau bisa kita lihat yang tadi itu. Nah, maka yang tadi video tadi itu menjadi file video dengan durasi 1 menit 16 detik dengan size 132. Ya, 132 MB. Kalau misalnya file PowerPoint-nya itu hanya 6. Betul yang Bapak katakan, karena video itu kan bergerak pasti akan membutuhkan file yang besar. Maka PowerPoint tadi sekarang ada file MP4-nya, begitu kita ini, maka dia sudah menjadi file video. File MP4. Bisa kita sertakan musik di situ. Bisa kita sertakan juga misalnya ada narasi, kita gabungan di situ. Kalau ada musiknya gimana Pak? Ya. Musik kan panjang nih. Ya. Nah, gimana? Oke, cara memberikan musik nih. Oke. Musik. Ya, TikTok. Kita ingin misalnya file presentasi yang tadi tentang infografis ini kita akan buat supaya ada musiknya. Bagaimana caranya? Kita klik insert, ya. Kemudian di sini ada media. Kemudian pilih audio, ya. Kita pilih audio. Kemudian kalau audio itu ada di PC kita, klik audio on my PC. Kemudian kita pilih, misalnya kita pilih ini. Nah, salah satu lagi. Maka ada ikonnya ini kita taruh di luar. Kenapa? Supaya nanti dia itu gambar ikon ini tidak ada muncul di sini. Ya. Jadi kalau misalnya ini ada di sini di tengah, ketika kita munculkan di sini, nah dia ada di sini logo musiknya, kan mengganggu ya. Supaya logo musiknya itu tidak muncul di sini, maka kita taruh di luar lembar kerja. Taruh di luar lembar kerja, ya. Kemudian kita setting di sini, play in background, ya kan. Kemudian kalau ini kita centang, play across slide, maka musik ini akan terus berbunyi di slide berikutnya. Slide kedua masih berbunyi nyambung, slide ketiga masih nyambung, keempat masih nyambung.
Tapi kalau kita pengen tiap slide beda-beda musiknya, maka ini kalau kita klik, ya kan, kita tidak adakan, maka musik ini hanya ada di slide pertama. Di slide kedua, musiknya sudah tidak ada. Di luar ini. Ya itu. Kenapa? Pendapatan tetap itu harus di luar. Di luar itu supaya dia itu ikon gambar musiknya tidak muncul di lembar kerja. Nah, terus lagi belajar si berbunyi gitu. Kenapa? Bisa masih berbunyi kalau kita klik ini play across slide. Maka dia itu sampai setiap slide sampai musiknya habis, sampai slide terakhir dia itu akan berbunyi. Musiknya akan terus diinikan. Kalau di dalam editing video, kalau teman-teman suka edit video itu, kan begitu video terakhir selesai, kan musiknya harus berhenti dengan lembut ya. Istilah kalau kita kayak bawa mobil itu kalau ngerem pelan set enak. Fade-nya, fade. Nah, bagaimana triknya di PowerPoint supaya kita misalnya apa? Durasi videonya itu apa? 11 slide, begitu 11 slide selesai, musiknya juga berhentinya nggak mendadak dipotong seperti mendadak. Nah, caranya di sini di fade out-nya. Nah, fade out-nya kita klik 0,3. Nah, maka begitu kita kasih angka ini, musik ini akan berhenti perlahan ketika tampilan video itu berakhir. Nah, kita juga bisa menyisipkan video di dalam PowerPoint kita. Misalnya gini kan, kita misalnya membuat variasi nih. Kita insert, kemudian kita pilih video di sini, insert media, kemudian video on my PC. Misalnya kita pilih salah satu video yang ini, misalnya yang gambar perahu. Nah ini apa? Ini bisa kita insert video di dalam PowerPoint kita. Nah, kalau misalnya video itu supaya otomatis berputar ketika kita tampil slide itu, pengaturannya di playback, kemudian kita pilih di sini otomatis. Maka begitu kita tampilkan di sini, ya kan? Dia akan otomatis bergerak videonya. Kita bisa berkreativitas mengkombinasikan video dengan teks. Misalnya kita ingin memberikan judul kegiatan, tapi backgroundnya itu video ini, ya kan? Cara yang tadi kita bisa manfaatkan. Nah, misalnya kita buat kotak ya, seperti ini. Kotak warna putih misalnya, putih. Kemudian teksnya kita buat misalnya apa? Jawa. Eksplorasi misalnya. Eksplorasi terumbu karang. Pilih misalnya ini hurufnya ini. Nah yang ini kita kombinasi yang tadi pakai format, kemudian kita pilih di sini. Maka sekarang apa? Kita lihat, kita sekarang punya judul apa, misalnya judul dalam video itu seperti ini. Jadi ada apa? Judul, tapi apa? Backgroundnya adalah video yang kita jadikan apa, gambaran. Oh misalnya video ini apa? Kurang cocok karena apa? Tulisannya jadi nggak kelihatan. Kita bisa ganti videonya. Klik kanan.
kita hapus, ganti videonya misalnya kita insert, kemudian apa media, kita pilih video. Izin ke belakang Pak. Berapa hari? 2 jam. Nah, misalnya bisa juga seperti ini kalau kita misalnya bikin video, tapi apa? Pengen judulnya itu apa yang bergerak, kita bikin di PowerPoint. Nah, ini akan bergerak seperti ini. Karena apa? Di belakang teksnya ini adalah video yang bergerak tadi. Tinggal kita yang memilih videonya yang mana yang paling tepat gitu kan. Jadi apa bisa bergerak seperti ini. Nah, ini misalnya kita pengen membuat video pakai PowerPoint, judulnya apa? Lebih bergerak. Kalau nggak pakai video misalnya, tapi apa? Supaya apa? Ada gerakan yang lebih ini, tapi apa? Tidak pakai video, pakai teks tadi bisa. Kita apa? Kita hapus videonya. Ini apa? Backgroundnya kita ganti misalnya apa hitam dulu. Nah, kemudian apa? Kita buat di sini ornamen-ornamen misalnya yang kotak tadi. Nah, terus warnanya misalnya oranye. Kita klik ini, kemudian di animasinya ini kita buat fade, kemudian apa berputar, kemudian setelah itu lagi, kemudian bergerak. Ini kita taruh di belakang, kita taruh di itu biar otomatis. Terus ini taruh di atasnya. Maka begitu kita tampilkan ini, coba kita. Misalnya kita buat judulnya tapi apa? Supaya apa agak menarik gitu kan. Nah, kita bisa buat ininya apa? Di sini, sorry. Gerakan ini. Bentar. Jadi apa? Ada gerakan di sini. Nah ini, kita bisa membuat variasi seperti ini. Nah gitu. Nanti bisa kita variasi. Itu hanya gambaran saja mungkin. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ini materi videonya kebanyakan mungkin lebih kepada infografis tadi. Jadi yang utama adalah tadi apa? Kita membuat komposisi data dan informasi kita menjadi bentukan infografis yang menarik. Nanti file ini bisa teman-teman copy, jangan nanti di panitia bisa dijadikan sebagai apa bahan dasar, bahan ide, ataupun mau dijadikan template boleh. Ya silahkan. Ini ada 4 contoh gitu. Nanti bisa apa kita explore bentukan-bentukannya. Oh saya lingkarannya mau diganti menjadi apa kotak, menjadi misalnya apa diamond gitu kan, atau menjadi segitiga, sesuaikan seperti itu. Pak, coba yang ini yang bentuk lingkaran Ini. gimana? Nah, Ya. gimana cara Ada yang tahu nggak caranya membuat seperti ini? Nah, membentuk kotak, jadi kotak. Bagaimana sih membuat bentukan-bentukan seperti itu? Nah ini nanti teman-teman bisa mengeksplor shape itu, shape yang tadinya cuma kotak. Nah seperti ini kotak ya. Nah, kan awalnya kotak, ya enggak? Teman-teman lihat nggak kotak kan? Caranya adalah begitu kita klik forward, di sini ada yang namanya edit point.
ya. Oke, edit point. Kalau kita klik, begitu kita klik edit point, maka dia posisinya jadi seperti ini. Yang ujung ini kita klik kanan, kita hapus delete point. Bentuknya sekarang segitiga. Berikutnya kalau kita klik ini, kita putar ke sini, klik yang ini, kita tarik yang ini. Tadinya kotak, tapi kita bisa buat seperti ini, sama seperti bentukan-bentukan seperti ini. Kalau kita ingin variasinya yang sama, kita cukup duplikasi aja, Ctrl C, Ctrl V, ya kan? Kita ganti warnanya, misalnya warna biru, ya kan? Kemudian ininya kita tarik sedikit, taruh sini, kita tarik seperti ini. Kemudian kita duplikasi lagi, misalnya warnanya apa? Warna lebih tua lagi, kita taruh di sini. Kita kecilkan lagi di sini. Pengajar. Mas, Kok nggak ada petanya, Pak? ya? Mudah kan? Ini apa? Awalnya hanya satu kotak. Satu kotak kita buat, ya kan? Masih ingat kan tadi caranya? Masih? Pak. Perlu diulang apa nggak usah? Nggak usah. Diulang. Buku tutorialnya Ada. bayar dong. Ya. Perlu diulang apa enggak? Bisa hapus ya? Ya, Pak. Caranya kita bikin kotak, insert, Diperlambat dikit, Pak. insert, Anak-anak. sampai subuh nanti. Kita pilih kotak ya. Nah, kita ambil kotak di sini ya. Oke. Kemudian save outline-nya kita buat no outline supaya tidak ada garis pinggir. Misalnya kita mau warna yang oranye dulu nih, klik. Nah, kotak ini kita bentuk supaya bentukan sesuai dengan keinginan kita. Caranya adalah begitu udah klik format, di sini ada namanya edit point. Begitu kita pilih klik edit point, maka dia posisi yang titik-titik putih yang di dalam kotak itu berubah menjadi titik hitam. Nah, klik yang sini, kita klik kanan, titik hitam yang sini, klik kanan, delete, alias dihapus, maka menjadi segi tiga. Nah, bentukannya, klik hitam yang ini kita klik, maka ada titik dua putih. Yang ini kita geser, set. Yang ini juga sama, mau dikasih bentukan kita, set. Jadi seperti ini. Kalau kita copy, misalnya kita buat lagi, ganti warna biar kelihatan lebih ini, ganti warna menjadi biru. Ini apa? Kalau kita taruh sini, ini tinggal digeser, tarik sini, tarik sini. Kita copy lagi, warnanya kita ganti misalnya biru lebih tua. Kalau misalnya di sini tutupi, kita tarik sini, geser gini, gini, atau kayak tadi mainan shape-nya gitu. Jadilah gampang ya? Gampang, Pak. Sama. Nah, kalau misalnya apa? Supaya apa? Biar lebih ini lagi, ini yang tiga ini kita group jadi satu format group. Kita group. Kemudian kita tekan kontrol, kita klik sini, kemudian kita putar flip vertikal, flip horizontal, taruh di sini, pojok dikecilin. Itu bikin spanduk. Gak kayak ada Photoshop, kan? Nah, Baru keluar. Perlu pakai Photoshop, Pak ya? Hah? Perlu pakai Photoshop ya? Ya, perlu ya pakai- tergantung kebutuhan lah gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa kita pakai PowerPoint, baru kita alternatifnya Illustrator atau Photoshop. Gitu. Jadi kan ini kan hal-hal yang bagus sederhana. Nah, terus nanti kita misalnya foto variasi lagi, kita buat lingkaran sini. Buat lingkaran di sini. Garisnya kita ganti putih, agak ditebalkan. Kita buat lingkaran ya. Kemudian ininya gambarnya apa? Picture kita pilih misalnya apa? Foto apapun ya. Ini buat contoh saja.
Ini kita tebelin dikit. Ini kita bisa menambah variasi foto lagi, tapi misalnya fotonya lingkaran gitu kan. Nah, seperti ini. Kan? Jadi mengatur komposisi. Gampang. Terus bagaimana sih supaya kita bisa mengatur komposisi? Kadang-kadang kita itu belum punya ide. Ya. Kita itu dia, cari Pak. ide dari desain-desain orang lain yang ada di web. Kita lihat misalnya desain infografi, desain poster, ya kan. Nah nanti kita lihat, saya pengen desain yang seperti ini. Maka kita ikuti langkah-langkah tadi itu, membentuk supaya sesuai dengan contoh ataupun dasar ide tadi bisa kita kembangkan. Gitu. Kalau misalnya kita itu belum punya ide nih, pengen bikin spanduk seperti apa sih gitu kan. Bisa taruh foto ini satu, atau nanti ada foto yang lebih kecil lagi gitu kan. Atau di sini lingkaran putih ada 8 misalnya di sini. Ini bisa lebih cantik lagi. Nah, sebelum ditutup ya, penelitiannya udah ngeliat itu. Asik-kan. Oke, ini tambahan ya. Tambahan variasi gitu, variasi saja. Nah, kita bikin lingkaran ya. Lingkaran putih. Oke. Nah, kita bertanya dulu. Nah, kita Peta aja benar, Bu. Enggak, peta itu kan. Enggak, itu baru. Enggak, kita putih. kita juga bisa menambah variasi hanya dengan lingkaran gitu. Seperti ini. Ya, lingkarannya ini bisa warnanya full 100%, bisa transparansi dikurangi supaya agak sedikit tembus dengan background foto. Itu variasi-variasinya. Ya kan? Jadi langkah-langkah tadi mengoptimalkan tips dan trik dari lingkaran dan sebagainya itu adalah seperti ini. Nanti akan membuat kita bisa membuat desain-desain bentukan yang macam-macam ribuan bentukan dengan menggunakan tips dan trik tadi. Insya Allah nanti oleh panitia akan dibagikan filenya. Jadi tips dan trik itu yang mungkin teman-teman juga sudah pernah lakukan, cuma takut lupa. Nah ini untuk mengingatkan lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung masuk. Untuk paparan ini sangat bermanfaat sekali yang berisi tentang bagaimana